Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai dampak pasar bebas terhadap Indonesia. Ini adalah video yang masih berkaitan dengan negara maju dan negara berkembang. Ekonomi pasar bebas dikendalikan oleh harga dalam pasar yang ditentukan oleh perilaku pembeli dan penjual yang masing-masing bertindak demi kepentingannya sendiri dan bersaing dengan yang lain. Fenomena pasar bebas di Indonesia merupakan dampak adanya masyarakat ekonomi ASEAN. Aliran pasar barang. Nah, aliran pasar barang telah dimulai sejak ASEAN Free Trade Area atau AFTA diberlakukan. AFTA telah menghapus 99,65% dari seluruh trade lines di bawah skema Common Effective Federatial Trade atau CEPTF untuk ASEAN 6, yaitu Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Dalam ekonomi pasar bebas, produsen bebas menentukan jalur pendistribusian dalam skala regional, nasional, dan internasional. Yang kedua, kita akan membahas mengenai aliran pasar bebas. Sekitar 40% sampai dengan 50% dari produk domestik bruto negara anggota ASEAN disumbang oleh sektor jasa. Sektor jasa mengalami pertumbuhan yang paling cepat di kawasan ini. Negara-negara anggota ASEAN telah menyepakati dan mengesahkan ASEAN Framework Agreement on Service atau AFAS atau Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di bidang jasa pada tanggal 15 Desember 1995 di Bangkok. Kemudian kita akan membahas mengenai aliran bebas investasi. Beberapa elemen kunci dari kebebasan dan keterbukaan terhadap investasi adalah perlakuan non-diskriminasi kepada investor, berkeluarga negaraan negara anggota ASEAN, dan investor yang memiliki domisili usaha di ASEAN, transparansi peraturan dan produksi terhadap investasi. Kemudian kita akan membahas mengenai aliran modal yang lebih bebas. ASEAN berusaha mencapai sistem keuangan kawasan ASEAN yang terintegrasi dan berfungsi secara baik, ditandai dengan neraca modal yang lebih terbuka dan pasar modal saling terkait. Kemudian, arus bebas lalu lintas tenaga kerja terampil melalui AFAS. Proses liberalisasi ASEAN secara bertahap memberikan kesempatan bagi tenaga kerja terampil yang telah disepakati oleh ASEAN untuk dapat berpindah dari satu negara ASEAN lainnya tanpa mengalami hambatan. Yang kedua, kita akan membahas mengenai dampak positif pasar bebas terhadap Indonesia. Yang pertama, pemasaran barang dan jasa dari Indonesia dapat memperluas jangkauannya ke negara-negara lain. Yang kedua adalah hambatan perdagangan akan cenderung berkurang, bahkan menjadi tidak ada. Yang ketiga, investor Indonesia dapat memperluas ruang investasinya tanpa ada batasan ruang antar negara anggota ASEAN. Dan yang keempat adalah para pengusaha akan semakin kreatif dengan adanya persaingan yang ketat. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai dampak negatif pasar bebas terhadap Indonesia. Yang pertama, kemudahan masuknya barang luar negeri akan menimbulkan konsumerisme. Dan yang kedua, ketidakmampuan bersaing dapat menimbulkan kerugian bagi industri lokal. Yang ketiga, defisit neraca perdagangan sebagai negara Indonesia sendiri dapat terjadi. Dan yang keempat adalah resiko persaingan akan muncul dengan banyaknya barang impor yang mengalir ke Indonesia. Yang keempat, kita akan membahas mengenai hambatan pasar bebas. Yang pertama, mutu pendidikan tenaga kerja masih rendah. Yang kedua, ketersediaan dan kualitas infrastruktur masih kurang. Yang ketiga, sektor industri yang rapuh karena ketergantungan akan impor bahan baku dan setengah jadi. Yang keempat adalah keterbatasan pasokan energi.
Kemudian kita akan membahas mengenai langkah-langkah menghadapi pasar bebas. Yang pertama, dalam bidang pendidikan melalui pengembangan kurikulum. Kemudian yang kedua dalam bidang pengindustrian melalui penerapan strategi ofensif dan defensif. Yang ketiga, dalam bidang perdagangan dengan membangun pasar, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, serta peningkatan penggunaan produksi dalam negeri. Demikianlah pembahasan hari ini mengenai pasar bebas. Semoga video ini bermanfaat dan sampai bertemu lagi pada video selanjutnya. Terima kasih.